Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trina Kartika dengan NIM 2211E1001. Dalam video ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk membuang data dengan metode graph dalam Excel. Metode graph dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah metode graph 1. Digunakan untuk menganalisis data terendah dan tertinggi seperti metode Dickson. Yang membedakannya adalah metode graph menggunakan rata-rata serta standar deviasi. Dalam metode graph 1 ini, sebelumnya kita harus menentukan nilai rata-rata serta standar deviasinya. Nilai rata-ratanya yaitu sama dengan average, lalu block datanya. Nilai rata-ratanya yaitu 0,6555714. Untuk standar deviasinya kita menggunakan standar deviasi yang simple dengan nilai 0,196965. Lalu kita bisa memasukkan nilai rata-rata dan standar deviasinya ke dalam rumus graph ini. Dengan rumus sama dengan nilai rata-rata dikurang X1 dibagi standar deviasinya. Maka kesimpulannya adalah nilai data minima lebih kecil dibandingkan data kritisnya. Sehingga nilai terendah tidak perlu dibuang. Karena nilai G1 minnya adalah 1,349 dan data G1 kritisnya 1,9380. Jadi data minimalnya lebih kecil dibandingkan data kritisnya, sehingga tidak perlu dibuang. Untuk data maksimalnya, kita masukkan rumus serta data yang sudah kita dapat. Nilai rata-rata yaitu 0,65 dikurang Xn dibagi dengan standar deviasinya. Karena dalam rumus ini nilai yang kita dapat itu adalah nilai mutlak, sehingga nilai yang minus ini dipositifkan. Kesimpulannya adalah karena G kritisnya lebih besar sehingga data maksimalnya tidak perlu dibuang. Data tertinggi lebih kecil dari data kritis sehingga data tertingginya tidak perlu dibuang. Untuk metode graph 2 digunakan untuk menguji data secara sekaligus, data terendah dan tertingginya. Nah, dalam metode graph 2 ini diperlukan standar deviasi dalam rumusnya, tetapi tidak perlu menggunakan nilai rata-rata. Kita mencari standar deviasinya terlebih dahulu dengan nilai 0,1969. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya.
dengan rumus xn dikurang x1 dibagi dengan standar deviasinya dengan nilai 3,046225. Kesimpulannya, data G2 ini lebih kecil dari data G kritis. G2 lebih kecil dari data G2 kritis, sehingga tidak ada data yang perlu dibuang. Untuk metode graf 3 digunakan apabila dua data teratas dan dua data tertinggi itu menyimpang ataupun berbeda dari data yang lain. Nah, untuk mengetahui data minimal dan maksimalnya ini, kita perlu mendapatkan nilai varian untuk data terendahnya, yaitu tanpa X1 dan X2, atau data terendah, dua data terendah. Dan untuk G3 tertinggi, kita menggunakan varian tanpa dua data tertinggi. Nah, langsung saja untuk S yang data terendahnya sama dengan varian sampel, dan kita blok data tanpa data terendah, dua data terendah. Lalu untuk varian yang digunakan dalam data tertinggi, yaitu sama dengan varian sampel, dan kita blok data tanpa mencantumkan dua data tertingginya. Nah, kita juga perlu mendapatkan data ataupun mendapatkan nilai dari varian seluruh data, yaitu varian sampel. Selanjutnya untuk N yaitu 7. Untuk G3 data minimalnya, rumusnya yaitu 1 dikurang N yaitu 7 dikurang 3 dikali dengan varian tanpa X1 dan X2 dibagi N dikurang 1 dikali variannya. G3 minimal yaitu 0,62659, sedangkan G kritisnya adalah 0,8980. Kesimpulannya adalah G3 minimal lebih kecil dibanding G3 kritis, sehingga data tidak perlu dibuang. Untuk G3 maksimalnya yaitu sama dengan 1 dikurang N dikurang 3 dikali dengan varian untuk G3 tertinggi, yaitu tanpa dua data tertingginya, dibagi N dikurang 1 dikali varian seluruh data.
G3 maksimal bernilai 0,6921, sedangkan G3 kritisnya 0,8980. Kesimpulannya, G3 maksimal lebih kecil dibandingkan nilai G3 kritis, sehingga data tidak perlu dibuang. Sekian cara untuk mengaplikasikan metode graph maupun graph 1, 2, dan 3 dalam Excel. Terima kasih.